Chayong menyuruh Unsu untuk pergi ke tempat terbukanya lorong waktu karena dia diinginkan oleh utusan Yuan. Di sisi lain, utusan Yuan telah tiba di istana. Ia bahkan memerintahkan raja untuk hadir di pertemuan. Chayong ingin menemui raja, meminta izin mengantarkan Unsu. Tapi di perjalanan ia justru bertemu dengan ratu. Di hadapan raja, utusan dari Yuan mengatakan jika selama ini Goryeo tidak memiliki pemimpin yang kompeten. Jadi rencananya Yuan akan mengubah Goryeo menjadi salah satu kotanya. Utusan dari Yuan itu memiliki dua tuntutan, yaitu raja disuruh mengeluarkan stempel Yuan serta mengeksekusi Unsu. Setelah pertemuan ini, raja tidak mau ditemui siapapun. Terpaksa Chayong pergi tanpa pamitan. Tapi sebelum itu, Chayong berpesan kepada Wu Dalji bahwa jika raja hingga larut malam tidak juga tidur, maka akan lebih baik jika dipanggilkan permaisuri. Sementara itu di sisi lain, Unsu pergi dengan ditemani oleh Deman. Tentu alasannya karena keamanan. Unsu diincar oleh Kichol dan Dukhung. Di tengah perjalanan itu, mereka sempat mencurigai seseorang yang lewat. Chayong bertanya-tanya apa isi pertemuan raja dengan utusan dari Yuan. Bibi Choi kemudian memberitahu jika raja diminta mengeluarkan stempel Yuan, serta muncul perintah untuk mengeksekusi tabib dari langit. Mendengar itu, Chayong tentu saja kaget. Dukhung mempertanyakan kenapa Dan Saguan ingin mengeksekusi Unsu. Utusan dari Yuan itu mengatakan bahwa ia telah mendengar jika Unsu adalah orang dari langit yang telah mempengaruhi raja. Dukhung setuju mengenai rencana Dan Saguan yang lain, namun mengenai eksekusi Unsu ia jadi bingung. Chayong menyusul Unsu dan melihat lukanya. Unsu sangat yakin jika di dunianya ia akan dengan mudah mengobati penyakit seperti ini. Raja mengumpulkan para menteri dan jenderal bahwa ancaman dari Yuan sangat serius. Jika memang Goryeo ingin merdeka, mereka harus siap berperang. Terpaksa raja mengangkat Anje sebagai Hogun, sebab raja tahu Chayong sedang pergi. Kichol mulai naik darah, selama ini dimanfaatkan oleh Dukhung. Ia hanya menginginkan Unsu. Dukhung mengatakan jika Unsu sedang bersama Chayong. Kichol tetap tidak percaya. Ia menggunakan tenaga dalam untuk menyerang Dukhung, tapi tangannya justru terasa sakit. Kichol akhirnya membuat sandiwara untuk menangkap Unsu dan membunuh Chayong. Ketika di penginapan, Chayong menyadarinya. Orang-orang yang tidak ia kenal tiba-tiba menyerang. Sayembara ini membuat Chayong mengkhawatirkan keselamatan Unsu. Permaisuri menghampiri raja yang menghabiskan malam-malamnya di meja kerja. Permaisuri menyadari jika situasi sedang genting. Tapi ia justru khawatir jika raja tidak memperhatikan kesehatannya. Ketika sedang berbicara, permaisuri tiba-tiba merasakan mual. Raja segera memanggil tabib kerajaan. Dan tabib kerajaan justru mengatakan jika permaisuri sedang hamil. Baik kaisar maupun permaisuri merasakan bahagia, sebab mereka akan kehadiran pewaris tahta. Chayong menyuruh Unsu untuk beristirahat, sedangkan ia akan berjaga. Tapi ternyata Unsu tidak mau diistimewakan dan lebih memilih untuk ikut berjaga. Tak lama dari itu, para pemburu sandiwara menyerang. Chayong dengan sigap mengalahkan mereka. Para sulibang mendapatkan berita jika Kichol dan Dukhung bekerja sama. Sementara itu, Dan Saguan menemui raja untuk menanyakan keputusannya. Tapi raja belum menjawab, ia masih bingung. Utusan dari Yuan itu mengatakan jika ia tidak bisa menunggu lebih dari 3 hari. Di sisi lain, ratu tiba-tiba mendapatkan surat dari Dan Saguan yang terdapat stempel Yuan. Begitu membukanya, ia pun terlihat kaget. Unsu mengajarkan gaya-gaya modern kepada Chayong mengenai janji dan semangat. Tapi sang jenderal tetap jaim, menganggap itu bukanlah passionnya. Setiba di sebuah kampung, Unsu melihat ada tabib. Ia pun mencoba memeriksakan luka di tangannya. Dan tabib itu mengatakan jika luka di tangan Unsu adalah racun yang tidak ada obatnya. Chayong menghampiri perekrutan para tentara. Dari situ ia menyadari jika situasi istana sedang genting. Untuk itu ia ingin segera mengantarkan Unsu ke lorong waktu lalu kembali ke istana lagi. Permaisuri meminta izin kepada kaisar untuk pergi ke kuil. Tak lama dari itu, raja mengunjungi Kichol, sebab ia yakin dialah yang memiliki stempel Yuan. Hanya saja Kichol tidak mau memberikannya, sebab dalam hatinya ia menghendaki perang. Di balik semua ini ternyata ada Dukhung. Ia ingin memuluskan kepentingannya sendiri menurunkan tahta. Isi surat dari Dan Saguan untuk permaisuri adalah menyuruhnya agar keluar. Nah, ketika di kuil itulah permaisuri tiba-tiba menghilang, sehingga Dayang Choi dan yang lainnya merasa kebingungan mencarinya.
Choyong mengajak Unsu berlari agar segera cepat sampai tujuan, sekaligus menghindari para pemburu. Setibanya di Bukit Berbatu, tanpa sengaja Unsu menemukan sebuah catatan. Dan ternyata catatan itulah yang ia cari selama ini. Begitu membacanya, tiba-tiba raut wajah Unsu tampak sedih. Choyong mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Unsu enggan menjawab dan hanya menyuruh Choyong memeluknya. Nah, pada momen ini, Unsu teringat kembali akan kejadian di masa lampau, bahwa dirinya dulu adalah seorang tabib, yang mengetahui jika di masa datang ia akan kembali lagi. Dalam ingatannya itu, Unsu mengetahui jika raja dan ratu dalam bahaya. Choyong menyuruhnya untuk tidak terpengaruh dan lebih baik mereka melanjutkan perjalanan. Raja mendapatkan kabar dari Wudalci jika permaisuri telah menghilang di kuil. Seketika itu juga Raja memerintahkan seluruh anggota jajarannya untuk segera bergerak mencarinya. Dayang Choi menunjukkan sebuah surat dari Dan Saguan. Raja kemudian memerintahkan para Wudalci untuk menggeledah rumah utusan dari Yuan tersebut. Diperlihatkan jika ratu tertidur di sebuah ruangan gelap. Perjalanan Choyong dan Unsu begitu banyak mengalami rintangan. Unsu tiba-tiba kepikiran dengan keselamatan raja dan ratu. Ia akhirnya membujuk Choyong agar mereka kembali ke istana saja. Choyong tidak setuju, ia telah berjanji ingin mengantar Unsu kembali. Dalam sebuah pertarungan, tangan Choyong terkena sesuatu dari musuh. Unsu memaksa, hal itu membuat Choyong tidak punya pilihan lain untuk menurutinya. Raja meminta penjelasan Dan Saguan mengenai suratnya yang ia kirim kepada permaisuri. Namun utusan dari Yuan itu berkata dengan sangat enteng, ini memang benar stempelnya, namun ia tidak pernah menulis surat itu. Dan Saguan tahu jika itu adalah tulisan Dukhung. Ia pun mencoba memahami apa rencana orang itu. Permaisuri selalu merasakan lemas dan haus. Ia kemudian meminum minuman yang telah disediakan. Raja mulai menyadari jika Kicol bekerja sama dengan Dukhung. Lagi pula mereka memiliki stempel Yuan. Jadi kemungkinan merekalah pelakunya. Di sisi lain, Kicol mulai meragukan apakah Unsu memang orang dari langit. Semua anak buahnya mengatakan dari awal mereka tidak percaya. Kicol jadi serba salah, ia hanya membutuhkan Unsu. Choyong dan Unsu mendengar kabar dari para suribang jika permaisuri diculik. Raja mendatangi rumah Dukhung menanyakan apakah ia menculik permaisuri. Tentu saja pamannya itu mengelak. Raja kemudian bertanya kepada pamannya itu apakah ia tidak menghendaki Goryeo merdeka, sehingga ia dengan murah bisa bekerja sama dengan musuh. Choyong sedang berdiskusi dengan para suribang untuk merencanakan penyelamatan permaisuri. Di sisi lain, Unsu mengaku jika ia mengetahui siapa yang menculik permaisuri. Ia juga tahu jika permaisuri sedang hamil, namun ia menyayangkannya. Meskipun telah mengetahui pelakunya, Choyong tetap melarang Unsu untuk pergi ke sana. Choyong menghadap raja dan mengatakan jika Dukhung pelakunya. Ia pun memohon untuk segera diberikan perintah. Raja pun akhirnya memerintahkan Choyong untuk menyelamatkan permaisuri dan menangkap Dukhung. Seketika itu juga Choyong memerintahkan para Wudalci untuk mengabarkan kepada suribang. Diam-diam Unsu menemui Dukhung, memberitahukan jika ia telah menemukan catatan yang ia cari. Jika kemarin mengenai Choyong, sekarang mengenai dirinya. Ia tahu jika Dukhung yang telah menculik permaisuri yang sedang hamil. Informasi yang diketahui Unsu ini ingin ditukar dengan obat penawar racun. Hanya saja Dukhung menolak sebab Unsu akan segera dieksekusi. Unsu menjawab jika itu tidak akan pernah terjadi. Menurutnya ia telah menyelamatkan permaisuri, ia akan diampuni. Dukhung mulai waspada dan menyuruh orang kepercayaannya untuk menjaga permaisuri. Dalam situasi yang rumit seperti ini, raja harus mengumumkan keputusannya kepada utusan dari Yuan. Tiba-tiba Kicol ikut bergabung padahal ia tidak diundang. Raja bisa menunjukkan stempel dari Yuan. Dan mengenai eksekusi Unsu, ia menolaknya. Dengan alasan, tabib itu telah menyelamatkan permaisuri. Dan di waktu yang sama Unsu dihadirkan. Ternyata permaisuri dipaksa meminum minuman yang dicampur obat tidur. Choyong dan para Wudalci datang untuk menyelamatkannya. Hanya saja orang suruhan Dukhung itu memilih bunuh diri dan tidak bisa dijadikan saksi. Unsu mengatakan jika dirinya bukanlah orang dari langit. Hal itu membuat Kicol kaget. Sedangkan utusan dari Yuan mengancam raja, itu artinya ia sudah siap untuk berperang. Raja sangat senang ketika diberitahu jika permaisuri berhasil dibawa ke istana. Namun seketika itu ia juga sedih karena dikabarkan permaisuri sakit keras. Setelah diperiksa, Unsu mengatakan jika permaisuri kehilangan bayinya.
Raja kemudian masuk untuk menemui ratu, lalu memeluknya yang sedang menangis. Choi-yong bertanya kepada Unsu, setelah ini apa yang akan ia lakukan? Unsu menjawab, sambil menunggu lorong waktu terbuka, ia akan bersembunyi di tempat yang aman. Anje mengatakan kepada Choi-yong, seharusnya posisi ini untuknya. Ia pun bertanya apakah tangan Choi-yong mulai berat mengangkat senjata, sebab gurunya dulu juga seperti itu sehari sebelum meninggal. Kichol kembali merasa dipermainkan Duk-hong. Di sisi lain, Choi-yong dikejutkan dengan kehadiran Unsu dengan memakai pakaian Wudalji. Wanita itu mengaku jika ia harus menyamar untuk bersembunyi. Dan menurut nasihat raja, disinilah tempat yang aman. Unsu ingin tinggal satu ruangan dengan Choi-yong. Hal itu membuat para Wudalji yang lain mulai bergosip. Choi-yong memiliki permintaan kepada Unsu agar ia selalu berada di sampingnya. Dengan cara begitu, ia akan selalu bisa melindunginya. Choi-yong dipanggil menghadap raja. Ia pun bertanya kenapa Unsu harus tinggal bersamanya. Raja menjawab tadinya ia ingin memberikan jabatan kepada Unsu, tapi menurutnya itu bukanlah keputusan yang bijak. Choi-yong berkata jika Unsu kondisinya sedang tidak baik, ia butuh obat penawar. Untuk itu mereka harus segera menangkap Duk-hong. Kichol menghadap raja dengan alasan ia ingin bertemu dengan Unsu. Raja pun berkata jika tabib dari langit itu tidak ada di sini. Mendengar itu, Kichol mengatakan jika ia akan menemukannya sendiri. Di rumah sakit istana sedang terjadi pembantaian oleh Emja dan Hua Suin. Dogi berhasil kabur hingga memberitahu Unsu dan para Wudalji. Begitu diperiksa, ternyata Jang Bin telah tewas dengan menggenggam sebuah mangkok. Mendengar itu Unsu benar-benar sedih, menganggap Jang Bin adalah gurunya. Lagi pula ia sedang membuat obat penawar untuknya. Tidak cukup sampai di sini, Emja dan Hua Suin melukai Suribang. Di sisi lain, Kichol membantu Duk-hong melarikan diri karena ia menjadi buronan raja. Choi-yong menemui Kichol karena tahu Duk-hong disembunyikan di sini. Kichol masih saja ngeles dan justru menanyakan di mana Unsu. Wudalji dikerahkan untuk mengejar Duk-hong dan berhasil. Choi-yong mendapatkan kabar jika rumah sakit istana diserang, Jang Bin telah tewas. Mendengar itu, Choi-yong menyadari jika Unsu pasti sangat sedih. Para Wudalji mengatakan jika yang menyerang adalah anak buah Kichol. Unsu terus menyalahkan dirinya sendiri. Jang Bin gurunya tewas akibat dirinya. Padahal ia sudah bersusah payah membuat obat penawar. Diceritakan seperti itu, Choi-yong hanya bisa diam saja, lalu menyuruh Unsu untuk tidur. Di sampingnya, Choi-yong menceritakan pertama kali membunuh orang umur 16 tahun. Dan yang ia bunuh adalah perampok Jepang. Hal itu membuat orang-orang memujinya dan ia pun sangat bangga. Setelah itu, Choi-yong pergi ke penjara untuk menanyakan obat penawar kepada Duk-hong. Tapi ternyata hasilnya nihil. Tiba-tiba justru datang utusan dari Yuan yang membebaskan Duk-hong. Dengan alasan jabatan Duk-hong didapat dari Yuan. Dari situ Choi-yong menyadari tujuan kedatangan utusan dari Yuan adalah untuk mematahkan semangat raja dan tidak ingin Goryeo merdeka. Raja mengumpulkan para menteri untuk membahas perang. Di sisi lain, Kichol juga sedang mengukur kekuatannya. Raja sangat marah, mereka telah menculik permaisuri. Tiba-tiba utusan memberitahu jika Kichol ingin Duk-hong diadili di sana. Mendengar itu, Choi-yong memberikan nasihat jika ini adalah sebuah umpan. Tetapi Raja tidak mau terus bersembunyi. Ratu menginterogasi Unsu. Ia yakin tabib dari langit itu telah mengetahui semua ini sebelum semuanya terjadi. Jadi ia menanyakan kapan bisa hamil lagi. Keluar dari kamar Ratu, Unsu mendapatkan surat dari Dan Saguan yang membuatnya sangat kaget. Unsu langsung menemui utusan dari Yuan itu. Di sisi lain, Emja dan Hua Suin dijebak para Suribang. Mereka dikurung dalam sebuah ruangan dan disiramkan minyak sekelilingnya. Hal ini merupakan perintah Choi-yong yang mendapatkan mandat dari raja, sebab mereka harus bertanggung jawab atas kematian Jang Bin. Kini kedua anak buah Kichol itu telah ditangkap. Tapi sesuatu yang aneh terjadi pada tangan Choi-yong yang tiba-tiba bergetar. Unsu bertanya kepada Dan Saguan kenapa ia ingin dieksekusi. Dan Saguan menceritakan mengenai orang dari langit. Dulu zaman nenek moyang mereka ada seorang tabib mengobati seseorang dan ternyata seorang pembunuh. Setelah ia sembuh, seluruh penduduk dibunuhnya. Choi-yong mulai mengkhawatirkan Unsu sebab ia harus mendapatkan penawarnya segera. Semua telah berusaha termasuk Suribang. Dan Saguan memiliki tugas untuk melenyapkan tabib dari langit yang dianggap berbahaya hidup di dunia. Mendengar itu, Unsu justru mempersilahkan. Unsu mengetahui tangan Choi-yong tidak beres, sebab ketika memegang sisir selalu terjatuh. Choi-yong beralasan jika akhir-akhir ini ia kurang tidur.
Alasan Coyong berbohong agar Unsu ikut tidur. Raja diundang Kicol untuk penyelidikan Dukhung di rumahnya. Hal itu membuat Coyong sibuk untuk mempersiapkan Wudalci mengamankan raja. Sedangkan bagi Dukhung, kesempatan ini ia gunakan untuk memerintahkan anak buahnya menculik Unsu. Nah, gimana? Semakin seru aja kan ceritanya? Jangan lupa dukung terus Mael Channel ya, dengan memberikan like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.